Yang menarik kan bukan hanya usahanya, brand Indonesia, merek Indonesia dikenal di Hong Kong, itu kalau saya. Oh, dari Indonesia. Iya. Bisa ngomong Indonesia. Oh. Halo Pak Ade, selamat pagi. Oh, orang Di Indonesia. Madiun. Orang Indonesia Iya. ini. Oh, ini ya. Bebas. Oh, tidak seperti Shanghai, Beijing, di packaging quality itu yang kadang-kadang naik turun ya. Yang kita udah sampai ini yang jangan Pak, gimana Pak tanggapannya ngelihat gudang retail yang dibiayai oleh BNI di sini Pak? Ya tentu saya mengucapkan terima kasih kepada BNI yang mendorong ekspor Indonesia ke luar negeri secara nyata. Karena memang sejak awal sebagai bank internasionalnya Indonesia, tentu dorongan membangun korporasi menjadi sangat penting. Tetapi basis yang saya minta, bagaimana BNI mulai menjaring diaspora yang ada di luar negeri, orang Indonesia bisa juga mendorong daripada peningkatan daripada usahanya. Dan seperti hari ini kalau kita lihat, bayangkan Ibu Sarinah ini sudah kesini tahun 74. Sudah usaha ini 23 tahun dibantu putranya Alex. Yang menarik kan kalau saya bukan hanya usahanya. Memang mereka punya 13 toko. Ya, lalu ada distribusi 200 distributor. Tapi yang menarik apa? Brand Indonesia, merek Indonesia dikenal di Hong Kong, itu kalau saya. Ada usaha, ada brand. Salah satu kekurangan kita sebagai negara yang harus kita dorong ke depan adalah posisi merek Indonesia di dunia. Masih lemah. Ya, nah inilah yang kita sangat apresiasi kepada Bu Sarina, Pak Alex, BNI mau meningkatkan tadi brand Indonesia, merek Indonesia. Tetap bisnis gitu. Itu yang kita dorong. Tadi Bu Sarina sampaikan, bayangkan ketika mereka menyicipi makanan Indonesia. Nah, di rumah-rumah di Hong Kong sekarang sudah familiar dengan produk Indonesia. Nah, ini yang kita mau dorong. Jangan sampai tadi makanan kita kalah dengan Thailand, Vietnam, dan lain-lain. Dan saya yakin rasanya lebih enak yang kita, lebih ramai. Ya. Nah, ini yang saya harapkan kerjasama ini bisa lagi BNI lakukan, tidak hanya di Hong Kong, ada di Belanda, 2 juta populasi diaspora Indonesia. Belum di Timur Tengah, belum di Australia. Nah, ini yang kita harus tingkatkan. Belum Amerika, banyak juga diaspora Indonesia di Amerika. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Sama tadi Pak, soal bisnisnya dari 15 restoran itu potensi yang menarik juga Kak untuk digarap sama BNI juga ke depan. Nah, itu yang bagian tadi strategi BNI mendorong diaspora untuk meningkatkan usahanya. Nah, 15 restoran, saya minta BNI sekarang mulai cek kerjasama seperti apa yang kita bisa dorong, ya. Jadi kita tidak membangun restoran mercusuar, ya, tetapi restoran yang berbasiskan komunitas yang udah ada. Nah, kadang-kadang kita pemerintah mendorong restoran-restoran ya yang mahal bermerek, padahal belum sampai situ. Ya, ada beberapa restoran di luar negeri ya, ketika bicara fine dining, wah bagus, tapi belum. Karena tadi mereknya belum terkenal. Orang belum melihat makanan Indonesia seperti makanan Thailand. Nah, ini yang kita harus dorong 2-3 tahun ke depan dari basis komunitas. Nah, baru restoran yang tingkat tinggi. Ya emang bertahap. Ya bertahap gitu. Tidak bisa kita mempenetrasi sebuah market ya dengan buru-buru, nggak bisa. Ini perlu kesabaran. Ibu ini
Bayangkan berusaha dari tahun 74. Ya. Ini sekarang 1000 produk. Dulu gudangnya kecil, sekarang gudangnya besar. Ya, 23 tahun usaha, bayangkan tuh. Untung anaknya mau terusin. Ya, bersyukur. Hah? Betul, Bu? Nah, ini yang saya minta dorong juga ke depan, bagaimana diaspora harus menjadi bagian dari Indonesia. Ya, jangan karena diaspora tinggal di luar negeri seakan-akan terputus. Nah, kayak Ibu Sarina dan keluarga ini setahun 2-3 kali pulang ke Indonesia. Nah, mereka juga ingin berinvestasi. Nah, ini harus dimudahkan. Karena itu yang tadi ya di Amerika saya dapat tanda tangan bersama. Bagaimana kalau bisa diaspora bisa punya kewarganegaraan ganda. Saya rasa sesuatu yang positif. Kalau diaspora di seluruh dunia orang Indonesia bisa lakukan itu. Dan juga ada kemudahan apa? Yang kemarin saya sudah diskusikan dengan OJK, dengan BI, ya bisa juga menabung di Bank Indonesia. Gitu. Pasti lebih bagus lah ratingnya. Nah, tuh. Tapi untuk impor produknya nggak ada kendala ya Pak? Tidak ada kendala. Ya, perdagangan Indonesia Hong Kong tidak ada tax. Ya, jadi kita ini makanya tadi daripada ongkos logistiknya itu kalau di Indonesia hanya 3%, di sini 5% karena memang sini lebih mahal logistik. Jadi kompetitif sekarang. Karena itulah kita dorong yang namanya pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apakah jalan tol, kereta api, airport, pelabuhan, supaya ongkos logistik kita terus bersaing. Ya, jangan kita ingin ekspor produk luar negeri tapi ongkos logistik di Indonesia mahal. Nah, ini yang kita harus terus dorong, investasi di infrastruktur. Oke, Ibu Sarina diwawancara. Ya, Ibu. Hari ini sangat bangga ada kedatangan Pak Erick Thohir ke gudang kami, sedangkan kami ini pengusaha kecil-kecil, ya dihargain begini, saya sangat merasa bangga. Ya. Dan juga terima kasih dengan BNI dukungan selama berapa tahun ini bisa mendorong bisnis kami jadi sekarang ini lagi perkembangan terus. Ya makasih. Kenapa Bu memilih BNI untuk permodalan Bu? Karena staf BNI yang mendorong kita juga, yang connect kita, jadi kita dikasih kemudahan, kasih fasilitas, ya itu pasti pilihan kami. BNI-nya lebih agresif dari sebelumnya. Luar biasa. Iya benar. Betul. Bu, kalau untuk porsi produk UMKM sendiri kira-kira berapa persen Bu? Ya, kita belum dikalkulasikan ya, dihitungkan Tapi gitu. responnya bagus. Bagus, kita pilih yang berkualitas ya, maka itu karena produk UMKM itu kadang-kadang yang baru tuh masih belum standarisasinya kurang mantap gitu, kurang stabil. Kadang bagus, kadang enggak. Seperti kerupuk-kerupuk itu minyaknya harus yang benar-betul yang bagus gitu. Menjaga kualitas, pasti pasaran bisa nerima. Ya, kami jadi pedagang sih paling penting customer suka ya kita datangin sebanyak-banyaknya. Tapi sejauh ini warga Hong Kong tanggapannya gimana Bu tentang produk Indonesia? Warga Hong Kong kalau untuk snack-snack sebagian tuh suka juga, kayak kalau kopi, permen kopi gitu ada pasarannya. Dan kalau yang tidak terlalu seperti produk kelapa gitu ya, Artinya penjualan di sini juga bagus ya Bu penjualan? bagus di sini ya, kita usahakan terus bisa meningkat. Nah, luar biasa tuh.